Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munwangi, si pedagang parfum yang hobinya nonton film. Apa kabar kalian semua? Rokok kalian masih aman? Kopi kalian masih hangat? Kota kalian masih ada? Kalau sudah aman, yuk kita lanjut. Di video kali ini, Mimin kembali akan mengangkat satu alur cerita film inspirasi yang bergenre survival. Diangkat dari kisah novel yang sangat laris, karya Yann Martel. Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang anak remaja India yang harus bertahan hidup selama hampir 1 tahun di laut lepas. Berbeda dengan film survival sebelumnya, kali ini film ini menceritakan anak tersebut terjebak di atas sebuah perahu sekoci bersama seekor harimau. Saya yakin Anda yang belum menonton film ini pasti penasaran dengan jalan alur ceritanya. Mimin saja sampai-sampai harus ngutang buat beli paket biar bisa nonton film ini berulang-ulang. Ini dia Life of Pi. Film ini bergenre survival yang disutradarai oleh Ang Lee. Rilis pada tahun 2012. Oke, sahabat Wangi, seperti biasa tanpa berbasa-basi lagi karena memang sudah basi, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin tambah semangat, tambah ganteng, dan tambah uang tentunya. Syukur-syukur habis nonton film ini, kalian ada yang beli parfum 1 gentong di Embun Wangi. Biar Mimin bisa beli kotak. Sementara saya tutup toko dulu karena malam sudah larut, para kuyang pun sudah bergantayangan. Kalian tonton intronya dulu ya. Film ini kita awali dengan perkenalan tokoh utama kita kali ini, yaitu Pi. Untuk memudahkannya, kita sebut saja Abang Serpis. Abang Serpis adalah seorang anak umur 11 tahun yang tinggal di sebuah kota yang ada di India. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya, bersama saudara kakak lelakinya yang bernama Raffi. Ayahnya adalah seorang pemilik kebun binatang yang ada di kota tersebut. Karena itulah, Abang Serpis dan kakaknya sangat menyukai para binatang. Karena kecintaan mereka pada binatang itu pula lah, pernah suatu ketika, Abang Serpis hampir saja mendapatkan nasib yang naas sewaktu ia kecil. Ia pernah hampir saja menjadi santapan harimau di kandang kebun binatang ayahnya. Untung saja sang ayah datang dan menyelamatkannya. Abang Serpis pun mendapatkan pelajaran berharga mengenai bagaimana sifat dari seekor binatang buas dari sang ayah. Dikisahkan pula bagaimana perjalanan unik spiritualnya si Abang Serpis dari sejak ia kecil. Abang Serpis dilahirkan sebagai anak yang terlahir dari orang tua yang beragama Hindu. Secara otomatis, dia juga akan menjalankan ajaran agama Hindu, tapi karena rasa ingin tahunya yang cukup besar, ia juga tertarik dan mempelajari agama Katolik. Tidak berhenti di situ saja, Abang Serpis juga mendalami agama Islam. Bagi dia, semua apa yang agama ajarkan adalah baik. Ia tidak makan daging sebagai simbol agama Hindu, pergi ke gereja dan air sucinya sebagai simbol agama Katolik, dan melakukan sholat sebagai simbol agama Islam. Suatu ketika,
Si Abang Serpis dan keluarganya harus pindah ke Kanada, dikarenakan keadaan ekonomi dan politik yang kurang baik di India. Ayahnya terpaksa menjual kebun binatang mereka dan menjual para hewan penghuni kebun binatang tersebut ke Kanada. Abang Serpis dan keluarganya pergi ke Kanada bersama para penghuni kebun binatang dengan menumpang sebuah kapal Jepang. Suatu malam, di perjalanan sehabis kapal singgah sebentar di sebuah pelabuhan Manila untuk mengisi kebutuhan kapal dan penumpang, kapal diterjang oleh badai yang sangat hebat. Saat itu, awalnya Abang Serpis malah bersenang-senang di atas geladak sambil main hujan-hujanan. Tapi, saat menyadari badai itu akan menenggelamkan kapal tersebut, ia langsung panik dan berusaha membangunkan kedua orang tua dan kakaknya. Tapi, semua terlambat, dan kapal pun tenggelam. Dalam kecelakaan tersebut, hanya Abang Serpis yang selamat sendirian, karena ia sempat naik ke sebuah sekoci. Yang lain tenggelam bersama kapal yang ditelan ombak. Abang Serpis hanya bisa memandang dari kejauhan tanpa bisa berbuat banyak. Cerita berpindah keesokan harinya. Abang Serpis, walaupun nyawanya selamat dari ganasnya air laut yang menenggelamkan kapal yang ia tumpangi, bukan berarti nyawa si Abang Serpis dalam kondisi aman. Masalah baru yang justru tidak lebih kalah mengancam lagi dari ganasnya ombak tadi malam adalah adanya penumpang lain di sekoci yang ia tumpangi. Ternyata, saat kapal yang juga membawa hewan penghuni kebun binatang tersebut tenggelam, ada beberapa ekor binatang yang bisa menyelamatkan diri dan naik ke sekoci yang Abang Serpis tumpangi. Di antaranya adalah jerapah, orangutan, hena, dan seekor harimau. Harimau itu adalah si Richard Parker yang dulu pernah mau memangsa Abang Serpis sewaktu kecil. Ketegangan pun terjadi. Sebagaimana yang pernah kita pelajari di sekolah tentang mata rantai makanan. Saat hewan merasa lapar, secara alami untuk mempertahankan hidupnya, maka akan memangsa hewan lainnya. Satu persatu, hewan yang ada dalam satu sekoci dengan Abang Serpis pun mengalami mata rantai tersebut. Orangutan dimangsa oleh sang hena, zebra pun sempat digigit oleh hena, walaupun akhirnya si hena juga diterkam oleh sang harimau alias si Richard Parker. Sekarang tinggallah yang tersisa Abang Serpis dan hewan buas tersebut. Abang Serpis harus berpikir keras agar tidak menjadi mangsa si harimau. Ia lalu membuat sebuah rakit yang ia rakit dari bongkaran papan lantai sekoci dan pelampung yang tersedia di sekoci tersebut. Lalu mengikatnya di ujung haluan sekoci dengan sebuah tali agar bisa memberi jarak dia dan sekoci tersebut. Abang Serpis hanya sesekali ke sekoci tersebut untuk mengambil persediaan makanan yang tersedia di sekoci. Walaupun Abang Serpis sudah memiliki jarak dengan si harimau, ia harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa memberi makan si harimau. Abang Serpis menyadari sang harimau adalah juga hewan yang memiliki kemampuan berenang yang handal. Saat harimau itu lapar,
maka ia akan menjadi santapannya walaupun sekarang Abang Serpis ada di rakit. Si Abang Serpis berusaha memancing dan menjaring ikan dengan peralatan seadanya dan berbagi makanan dengan si harimau. Karena kemampuannya yang terbatas, Abang Serpis memutuskan harus menaklukkan harimau tersebut agar sang harimau jinak dan mengerti keadaan yang sekarang mereka hadapi. Ia melakukan tindakan keras, memakai tongkat dan aba-aba fluid, serta pemberian makan ikan yang ia dapat, seperti yang dilakukan oleh seorang pawang yang sering dia lihat di kebun binatang ayahnya dulu. Perlahan-lahan, Abang Serpis bisa menaklukkan harimau tersebut dan bersahabat dengan harimau tersebut. Sebenarnya, Abang Serpis pernah punya kesempatan untuk membunuh si harimau, tapi tidak ia lakukan. Saat akan bersiap memukul si harimau yang tak berdaya, si Serpis melihat mata harimau tersebut. Dia tidak tega melakukannya dan malah menolong kembali si harimau. Suatu hari, Koci terdampar di sebuah pulau yang berpenghuni ribuan market binatang sejenis luwak. Abang Serpis dan si harimau sempat bermalam di atas pulau tersebut. Saat malam tiba, ia melihat keanehan yang terjadi di sebuah danau yang ada di pulau tersebut. Danau tersebut, jika malam hari tiba, airnya berubah menjadi asam dan beracun. Hal tersebut bisa membuat dia maupun binatang yang tidak tahu akan mati. Akhirnya, Abang Serpis memutuskan meninggalkan pulau tersebut keesokan harinya bersama sang harimau. Selang hampir 1 tahun kemudian, Sekoci akhirnya membawa mereka ke sebuah pantai di Meksiko. Kondisi Abang Serpis sudah lemas dan lunglai. Sedangkan si Richard Parker, si harimau, masih sanggup untuk berjalan menuju pepohonan yang rimbun. Tidak ada kata perpisahan untuk si Abang Serpis. Ia yang tak berdaya hanya bisa memandangi si harimau berjalan semakin jauh menuju pepohonan, sambil berharap si harimau menolehnya. Tapi itu tidak terjadi. Di akhir cerita, Abang Serpis pun ditolong oleh warga sekitar yang ada di pantai tersebut. Dan film pun usai. Oke, sahabat wangi, itu tadi alur cerita film Life of Pi. Ada satu makna yang Mimin tangkap dari film ini. Saat si Abang Serpis memiliki sebuah kesempatan untuk membunuh si harimau, tapi ia tidak lakukan. Mungkin pendapat Mimin, itulah alasan kenapa ia bisa sampai bertahan ke pantai Meksiko. Seandainya Abang Serpis membunuhnya, belum tentu ia bisa bertahan sampai di pantai tersebut. Demikian pula dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi sebuah ujian atau masalah terberat sekalipun, jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi Tuhanmu.
Ujian atau masalah itulah alasan kenapa kamu bisa bertahan sampai sekarang. Oke, sahabat wangi, jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi.